Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Terus Rahayu, NIM 202104101881 dari kelas Manajemen D akan menjelaskan tentang karakteristik organisasi yang memfasilitasi proses inovasi. Di sini ada tabel 4.2 dengan ringkasan karakteristik organisasi yang memfasilitasi proses inovasi. Yang pertama yaitu orientasi pertumbuhan. Komitmen untuk pertumbuhan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Tidak semua tujuan pertama dan terpenting perusahaan adalah pertumbuhan. Perusahaan yang mencari pertumbuhan lebih cenderung tertarik pada inovasi daripada yang tidak. Bagi perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis, inovasi menyediakan sarana untuk mencapai pertumbuhan. Ini tidak berarti bahwa mereka menghasilkan keuntungan besar 1 tahun, kemudian kerugian besar berikutnya. Tetapi mereka secara aktif merencanakan untuk jangka panjang. Selanjutnya yaitu warisan organisasi dan pengalaman inovasi. Pengakuan luas akan nilai inovasi. Warisan dan budaya perusahaan tidak dapat disangkal, dianggap penting bagi kemampuan teknologi perusahaan, karena mendorong pengakuan luas akan kebutuhan untuk berinovasi. Banyak masalah muncul ketika individu dan kelompok tidak mau atau enggan untuk bekerja sama dan berbagi ide. Paling tidak, ini memperlambat komunikasi dan pengambilan keputusan. Dan paling buruk, menyebabkan proyek-proyek ditinggalkan karena kurangnya kemajuan. Pengalaman sebelumnya dengan proyek-proyek inovatif juga membawa banyak keuntungan, dari belajar dengan melakukan dan belajar dari efek kegagalan. Yang ketiga yaitu kewaspadaan dan tautan eksternal. Kemampuan organisasi untuk menyadari ancaman dan peluangnya. Kewaspadaan membutuhkan pemindahan eksternal yang berkelanjutan, tidak hanya oleh manajemen senior, tetapi juga oleh semua anggota organisasi lainnya. Mengumpulkan informasi berharga adalah satu hal, tetapi menyampaikan kepada individu yang diperlukan dan bertindak berdasarkan itu adalah dua persyaratan terkait yang diperlukan. Sistem komunikasi yang terbuka akan membantu memfasilitasi hal ini. Hubungan eksternal yang luas dengan pasar, pesaing, dan pelanggan. Yang keempat yaitu komitmen terhadap teknologi dan intensitas R&D. Kesediaan untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi jangka panjang. Sebagian besar perusahaan inovatif menunjukkan kesabaran dalam membiarkan ide-ide untuk berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini juga perlu dibarengi dengan komitmen terhadap sumber daya berupa masukan intelektual dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan rekayasa. Tanpa pendekatan jangka panjang, akan sulit bagi perusahaan untuk menarik ilmuwan yang baik. Lingkungan yang mengganggu seperti itu tidak menumbuhkan kreativitas dan mungkin akan menyebabkan banyak orang kreatif mencari perusahaan yang lebih cocok dengan komitmen yang lebih kuat terhadap teknologi. Selain itu, tampaknya hampir jelas untuk menyatakan bahwa perusahaan yang berinvestasi lebih banyak dalam R&D akan meningkatkan total output inovatifnya. Yang selanjutnya yaitu penerimaan risiko. Kesediaan untuk memasukkan peluang berisiko dalam portofolio yang seimbang. Yang mana menerima risiko tidak berarti kesediaan untuk berjudi. Ini berarti kesediaan untuk mempertimbangkan dengan cermat peluang-peluang yang berisiko. Ini juga mencakup kemampuan untuk membuat keputusan penilaian risiko, untuk mengambil risiko yang diperhitungkan dan memasukkannya ke dalam portofolio proyek yang seimbang. Kerjasama dan koordinasi lintas fungsi dalam struktur organisasi. Saling menghormati antar individu dan kemauan untuk bekerja sama lintas fungsi.
Konflik antar departemen adalah penghalang inovasi yang terdokumentasi dengan baik, karena kedua kelompok tersebut seringkali memiliki kepentingan yang sangat berbeda. Fungsi pemasaran sering gagal memahami teknologi yang terlibat dalam pengembangan produk baru. Kehadiran beberapa konflik diinginkan, mungkin bertindak sebagai kekuatan motivasi. Selain itu, struktur organisasi yang didukung oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi yang kuat, semuanya berkontribusi untuk memfasilitasi organisasi untuk mengkoordinasikan kerjasama lintas fungsi. Yang selanjutnya yaitu daya penerimaan, yang dicirikan dengan kemampuan untuk menyadari, mengidentifikasi, dan memanfaatkan secara efektif teknologi yang dikembangkan secara eksternal. Maksudnya itu kemampuan organisasi untuk menyadari, mengidentifikasi, dan mengambil keuntungan efektif dari teknologi yang dikembangkan secara eksternal adalah kuncinya. Sebagian besar inovasi berbasis teknologi melibatkan kombinasi dari beberapa teknologi yang berbeda. Ini akan menjadi tidak biasa untuk semua teknologi untuk dikembangkan di rumah. Selanjutnya yaitu ruang untuk kreativitas, yang dicirikan dengan kemampuan untuk mengelola dilema inovasi dan memberikan ruang untuk kreativitas. Sementara organisasi sangat menekankan perlunya efisiensi, ada juga kebutuhan akan sejumlah kelonggaran untuk memberikan ruang bagi individu untuk berpikir, bereksperimen, mendiskusikan ide, dan menjadi kreatif. Dalam banyak fungsi R&D, masalah ini secara langsung ditangani dengan memungkinkan para ilmuwan menghabiskan 10-15% waktu mereka untuk proyek yang mereka pilih. Strategi menuju inovasi, yang dicirikan dengan perencanaan strategis dan pemilihan teknologi pasar. Yang dimaksudkan yaitu pendekatan strategis eksplisit terhadap inovasi dapat datang dalam berbagai bentuk. Perusahaan telah mengembangkan rencana untuk masa depan mengenai pemilihan pasar untuk dimasuki dan teknologi mana yang dapat menjadi sesuai untuk perusahaan. Melibatkan perencanaan jangka panjang lebih lanjut, menetapkan berbagai proyek, beberapa di antaranya selanjutnya akan memberikan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Perencanaan dan investasi jangka panjang yang berkaitan dengan teknologi dan pasar ini membedakan perusahaan tersebut dari rekam-rekam jangka pendek mereka. Selanjutnya yaitu beragam keterampilan, yang dicirikan dengan mengembangkan produk yang dapat dipasarkan membutuhkan penggabungan berbagai pengetahuan khusus. Organisasi memerlukan kombinasi keterampilan dan pengetahuan spesialis dalam bentuk ahli dan keterampilan generalis yang memfasilitasi fertilisasi silang dari pengetahuan spesialis. Mereka membutuhkan individu yang bersifat hybrid yang mampu memahami berbagai mata pelajaran teknis dan memfasilitasi transfer pengetahuan di dalam perusahaan untuk mengelola keragaman pengetahuan dan keterampilan secara efektif yang terletak di jantung proses inovasi. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai tabel 4.2. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.